Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk malam hari ini. Situasi apa yang terjadi, situasi apa yang dipikirkan, dan situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut saya katakan berasal dari kondisi pemikiran. Kenapa saya selalu mengatakan berasal dari kondisi pemikiran? Kartu yang saya pegang ini seperti mengarahkan di dalam situasi yang bersifat kalut, di mana kekalutan tersebut saya kategorikan manusia yang meninggalkan diri kamu untuk malam hari ini bersifat sangat stres. Kartu pertama yang saya pegang ini Wak Geng, ini kartu terdiri dari 3 tongkat. 3 tongkat dalam arti apa? Orang yang meninggalkan diri kamu seperti sedang berusaha untuk mencari suatu bentuk jalan alternatif, di mana jalan alternatif karena memang untuk malam hari ini situasinya lagi bersifat tidak ada ketenangan. Jalan alternatif yang saya katakan ini seperti mencoba untuk mengasingkan diri, di mana ketika mengasingkan diri karena memang situasinya di luar dari dugaan yang dia pikirkan ketika dia meninggalkan diri kamu.
Meninggalkan diri kamu itu bukan suatu bentuk keputusan yang membuat diri dia bahagia. Meninggalkan diri kamu bukan berarti diri dia ini gampang untuk tidak menoleh kembali terhadap diri kamu. Justru meninggalkan diri kamu, seakan-akan ini orang masih ada pemikiran untuk mengarah terhadap diri kamu, tetapi ketika ingin mengarah terhadap diri kamu, bukannya memiliki keyakinan, tetapi memiliki rasa ketakutan. Muncul kartu The Death. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Death, saya mengategorikan ini manusia sepertinya dalam posisi yang begitu sangat membusuk. Keadaan dia ini saya katakan seperti keadaan yang bingung, keadaan yang dimana dia ini pun tidak tahu apa yang menjadi solusi ketika dia untuk malam hari ini merasa sedang dipermalukan dengan keadaan yang dia alami sendiri. Dipermalukan karena apa? Karakter dia. Terlalu banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia tuangkan, baik terhadap diri kamu, baik terhadap orang lain, baik terhadap persahabatan, baik terhadap keuangan, baik terhadap kesejahteraan. Semua seperti dia perlakukan atas dasar keegoisan dia. Setelah dia merasakan apa yang dia rasakan dari karakter dia, baru dia menyadari ternyata kondisi kehidupan dia malam hari ini, kondisi kehidupan yang sama sekali tidak memberikan perubahan. The Death, kartu kematian. Situasi dia ini sedang situasi yang benar-benar sedang mati total. Mati total, cakupannya luas, baik secara perasaan terhadap orang lain, baik terhadap diri kamu yang dimana dia masih berpikiran terhadap diri kamu, tetapi sulit untuk mendapatkan diri kamu karena kamu takut untuk menerima suatu perlakuan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Ini The Death, wah geng. Kartu kematian. Dia yang mematikan komitmen terhadap diri kamu, justru dia pula yang ingin menghidupkan kembali komitmen tersebut. Muncul kartu pedang. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini menggambarkan situasi pembawaan energi dia, situasi pembawaan energi yang ingin meluapkan emosi. Emosi yang saya katakan ini karena memang dia ini tidak terima dengan perubahan kamu. Dia ini merasa kecewa dengan perubahan kamu. Dia ini merasa tidak terima ketika kamu tidak memperdulikan diri dia. Ketika kamu menutup akses terhadap komunikasi yang pernah dia berikan ataupun untuk kedepannya ingin dia berikan. Queen of Swords, saya rasa keadaan dia ini untuk malam hari ini, wak geng, ini dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan kondisi karakter dia. Dia ini sedang dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan kondisi karakter dia, yang dimana ketika dia dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan kondisi karakter dia, justru diri dia ini yang semakin lama semakin memburuk.
Bukan hanya dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan karakter dia, tetapi kondisi dia ini seperti hampir setiap hari ditekan, hampir setiap hari merasa tercekik, hampir setiap hari merasa terintimidasi dari kehidupan baru yang dia lakukan di luaran sana. Kartu pertama saja sudah saya katakan tadi, seperti seseorang yang mencari jalan alternatif karena memang dia melihat keadaan dia yang saat ini membuat diri dia merasa sangat frustasi. Muncul kartu The Moon, unsur air kembali, tetapi kartu ini berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Moon, lagi-lagi saya pun akan mengatakan ini orang yang meninggalkan diri kamu posisinya dalam posisi yang lagi bahaya. Bahaya dalam arti apa? Kesombongan dia, keangkuhan dia, kebohongan dia, hal-hal misterius yang selama ini dia sembunyikan, itu justru mengungkapkan ini orang posisinya terjebak dalam situasi permainan yang dia mainkan. The Moon, geng, kondisi dia ini seperti kondisi yang tidak karu-karuan, sensitif, emosi, ketakutan, tidak aman, tidak tenang, merasa seperti dikejar, merasa seperti dimanipulatif. Muncul kartu King of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin yang saya tarik ini, lagi-lagi ini kartu mengatakan dari sifat keserakahan dia. Sifat keserakahan dia yang meninggalkan diri kamu dengan kepecundangan. Sifat keserakahan dia yang dia utamakan dari kebiasaan buruk dia, yang dimana ini orang terlalu berfoya-foya. Keserakahan yang selama ini dia lakukan terhadap diri kamu justru membuktikan kondisi dia tanpa diri kamu tidak ada kesejahteraan. King of Pentacles, geng, bisa saja saya mengategorikan kartu ini ada kaitannya dengan kemunculan kartu The Moon, yang dimana saya mengatakan tadi dalam posisi bahaya. Bahaya ini ada kaitannya dengan kondisi keuangan. Bisa saja ini orang seperti dikejar dalam kondisi hutang piutang, atau mungkin dia ini tidak merasa tenang dari situasi permainan kemanipulatifan dia terhadap berbagai orang. Muncul kartu Ten of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-10 cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini seperti mengisyaratkan kondisi dia malam hari ini memang kondisi yang tidak ada kebahagiaan. Dia ini lagi tidak bersifat bahagia. Ya, bagaimana mungkin saya mengatakan kondisi dia malam hari ini bersifat bahagia, sementara kartu The Death sudah keluar, kartu The Moon sudah keluar, ditambah kartu Queen of Swords. Muncul kartu The Hierophant. The Hierophant yang selama ini saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi perkataan pendeta. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta yang saya tarik ini sepertinya apa yang dia giring secara opini perihal diri kamu, opini yang dia giring seperti menjatuhkan posisi dia malam hari ini. Saya mengakui secara karakter orang yang meninggalkan diri kamu
ini adalah orang seperti bunglon. Bunglon dalam arti apa? Pandai, pintar, mengendalikan situasi keadaan. The Hierophant, kalaupun saya mengatakan ini orang membutuhkan yang namanya pencerahan, saya mengatakan iya. Karena kondisi dia ini memang kondisi yang dimana dia pun tidak tahu harus berbuat apa, penuh dengan kebingungan, penuh dengan kebuntuhan. Muncul kartu The Hangman. The Hangman, posisi seseorang yang diikat tetapi posisinya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kepala di bawah, kondisi kepala di bawah ini saya cerminkan posisi dia memang posisi yang lagi bersifat fobia. Ini orang lagi merasa penuh dengan ketakutan. Bayangkan saja kondisi kepala di bawah. Ya secara otomatis ini orang ketika meninggalkan diri kamu, keadaan dia di luaran sana tidak dihargai. Dianya sendiri terlalu menganggap kebiasaan buruk dia dengan cara kebebasan dia bisa memberikan kebahagiaan, padahal tidak. Muncul kartu Queen of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mencerminkan kondisi dia malam hari ini memang kondisi yang lagi ada penuh beban. Saya rasa kondisi dia memang kondisi yang dimana dia ini benar-benar sulit untuk saya katakan bersifat tenang. Tetapi kalau saya mencoba untuk berbicara dari sudut pandang energi kamu, apa yang pernah dia perlakukan terhadap diri kamu ketika kamu ada suatu bentuk komitmen. Komitmen tersebut dia perlakukan secara tidak wajar. Itu adalah suatu bentuk pengalaman yang dimana dia pun merasa dihakimi dan dihantui. Dia ini sudah mendapatkan pengalaman buruk dari karakter dia ketika dia mengintimidasi kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Belum tentu dia bisa meyakinkan diri kamu apabila diri kamu bisa memberikan kesempatan dan apabila dia bisa kembali terhadap diri kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Queen of Wands sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.